Selamat pagi guys, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, hari ini gue udah balik ke Sweden dari Poland setelah gue keluyuran di beberapa tempat di Poland yang cukup menarik. Kalian bisa saksikan videonya di channel kita. Dan kali ini gue lagi ada di apa sih namanya nih? Kalau bisa dibilang sih kafe kecil ya, di taman gitu. Jadi dia memang ngebangun di pinggir danau gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian ke danau dan jalan-jalan butuh ngopi pagi, tapi dia buka sampai jam 5 ya, sampai jam 5 doang ya. Sampai jam 4. Oh, Dan jam mereka 4 udah malah. buka kalau cuacanya bagus. Nah, dan menariknya mereka buka kalau cuacanya udah bagus. Tapi kalau cuacanya hujan atau mendung atau mungkin nggak tahu deh kalau winter gimana. Winter udah tutup. Winter pasti tutup karena kan memang dia space-nya cuma di outdoor. Nah, menariknya di sini adalah gue sekarang lagi ada di kota Solna guys. Jadi Solna itu tempat tinggal kita di Solna. Solna itu nggak jauh juga dari Stockholm sih. Dan di sini juga kenapa gue di sini karena sebelum gue pindah ke sini tuh memang gue dengar banyak apa ya orang-orang dari negara lain lah yang banyak tempat tinggal di Solna ya. Ya lumayan banyak. Dan lumayan banyak juga. Dan kesempatan untuk gue cari kerja atau gue untuk mungkin meniti karir di sini lebih besar. Bukan berarti di tempat lain nggak ada ya, ada. Cuman di Solna kemungkinan besar untuk orang asing seperti gue nih pendatang kayak gini lebih besar ya. Iya. Nah, jadi tetap gue akan keluyuran juga masih di tempat gue tinggal di Sweden, Solna. Karena banyak tempat-tempat juga yang menarik di Solna. Dan nanti gue akan ajak lu untuk keluyuran ya. Oke, sekarang gue lagi ngeteh. Kita tadinya mau ngopi, cuman tadi di apartemen kita udah ngopi. Jadi ngopi mulu nanti perutnya nggak enak guys. Nggak enak nanti kalau keluyuran mulus-mulus. Dan menariknya di sini guys, danau ini dekat sekolah atau kursus untuk berkuda ya. Iya. Berkuda, Les kuda. les kuda. Jadi kalau ada anak-anak yang ingin belajar naik kuda atau mungkin disalurkan bakatnya Bukan hanya menjadi anak. bukan hanya anak juga, dewasa juga berbakat untuk apa sih, kalau bisa sih disalurkan ke ajang yang lebih ini ya, apa kayak mungkin lomba gitu ya, atau pacuan kuda gitu guys. Nah, dan juga di sini kudanya juga ada kuda kecil namanya kuda poni ya kalau di Indonesia ya, kuda poni lucu. Dan itu kudanya mini, kalau bisa dibilang mini ya. Dan biasanya anak-anak di sini tuh seneng. Jadi mereka kalau di weekend mereka apa sih ya, kalau bisa dibilang sih menyewakan kuda itu untuk dinaiki anak kecil mutar-mutar danau sini guys. Dan lucu banget. Nanti gua akan kasih tahu videonya. Lucu banget kudanya. Dan nanti gua ajak lu untuk lihat mereka latihan berkuda di les kuda ini. Ya udah, sekarang kita mau lanjut ngeteh dulu sebelum kita keluyuran untuk mengisi energi. Dadah. Dadah. Kastil tua Hufvudsta pada awalnya dibangun pada tahun 1750 oleh Anders Blomgren. Ini sebagai bentuk bangunan kayu satu lantai di teras dekat pertanian Hufvudsta saat ini. Rumah ini juga disebut sebagai Mordarslottet. Nah, itu dalam bahasa Swedia ya guys, yang artinya adalah istana pembunuhan. Karena menurut tradisi di rumah ini, Tuan Kleist Horn bersama 3 orang lagi pada tahun 1792 merencanakan pembunuhan terhadap Raja Gustav III guys. Nah, pembunuhan Gustav III ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1792 ketika Kapten Jacob Johan Ankarström
Nah, namanya agak susah nih guys. Jadi Ancastrom ya. Dia menembak Raja Gustav ketiga dari Swedia saat menyamar di Opera House di Stockholm. Kebencian terhadap raja telah tumbuh dengan kuat untuk waktu yang cukup lama di bagian-bagian bangsawan yang tidak menyetujui rencana Raja Gustav ketiga untuk menyerang dan perintah raja untuk melawan Rusia. Menurut beberapa orang, raja juga telah mempermalukan bangsawan ketika dia mengusir mereka dari pemerintahan dan bahwa raja sendiri telah mengambil tahta untuk bisa menjalankan politik dari keputusan dia sendiri. Ya, kali ini gue lagi ada di sebuah kapal. Kapal ini dibuat di Denmark pada tahun 1908 guys. Jadi kapal ini dulu digunakan oleh negara Denmark untuk mengirim batu arang antara dua kota atau mungkin ke kota lainnya juga ya. Dan ini sekarang masih terjaga dan mungkin memang butuh perawatan dan sedikit renovasi biasanya karena memang udah terlalu lama 1908 ya. Dan pada tahun 1939 ini digunakan oleh negara Swedia guys, ada di Swedia. Jadi untuk mengantar garam dari Jerman ke Swedia guys, cukup jauh ya dari Jerman ke Swedia. Dan sejak tahun 1967 ini sudah digunakan sebagai hanya untuk hiburan guys. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ingin tahu gimana sih cara kerja kapal zaman dahulu itu seperti apa, mereka bisa sewa ini. Tapi mereka sewa harus booking dulu guys, karena biasanya ngantri untuk sewa ini. Dan lu bisa lihat kapalnya. Jadi sampai sekarang ini masih digunakan untuk orang-orang yang pengen tahu gimana sih cara kerja kapal zaman dahulu dan apa bedanya dengan kapal sekarang yang lebih modern. Dan menurut gue ini cukup menarik sih, tapi belum, karena mungkin masih pandemi corona ya, jadi belum ada penyewa atau orang yang mencoba. Tapi ini kayaknya masih tetap dijaga pelestariannya. Biasanya juga anak-anak dari sekolah yang mungkin booking atau sewa dari sini untuk mereka belajar ya guys. Ya udah, oke. Ya guys, di sini selain kuda juga ada kambing nih guys, atau kalau bisa dibilang apa ya, ada tanduknya gitu, bandot kali ya di Indonesia. Berbagi itu indah guys. Gue kali ini di depan salah satu lambang kota Solna, dan itu namanya ya Gerbang Mas atau dalam bahasa Swedia Gyllene Porten, dan itu dibikin pada tahun 71. Dan kenapa dia pilih untuk bikin gerbang ya, karena menurut dia itu sebuah ya simbol di antara ya kematian dan kehidupan, dan juga di antara yang tua dan yang baru. Dan ya ini sudah menjadi salah satu simbol kota ini, dan tempat ini sangat populer untuk orang lokal untuk
berkumpul karena itu dekat sekali dengan tepi pantai dan ada ya pemandangan sangat indah di belakang gue di sini, ya di depan gue, sorry. Ya guys, sekarang gue lagi ada di salah satu tempat, masih terletak di Solna juga. Dan ini adalah salah satu istana. Dulunya adalah istana, ini ditempati oleh adik tiri dari Raja Gustav II, Adolf. Dan sempat diwariskan kepada para bangsawan secara turun-temurun. Nah, tetapi sekarang sudah nggak digunakan lagi, sekarang malah digunakan sebagai camp atau pendidikan militer untuk orang-orang yang ingin mendaftar sebagai anggota militer atau ingin pendidikan di sini biar bisa masuk militer. Adanya di sini guys, dan ini istananya cukup luas. Ya, dan ini juga menjadi salah satu akademi pendidikan militer tertua di dunia. Dan sekarang masih dirawat, tapi sekarang masih lagi ada sedikit renovasi mungkin. Karena masih ada alat-alat untuk merenov